Teken kontrak dengan Inter, Korea mendapatkan impiannya kembali. Joaquin Korea segera menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan Inter, dan bakal mendapatkan gaji sebesar 3,5 juta euro per musim. Hal ini diungkapkan oleh Sport Mediaset, bahwa pemain Argentina itu telah menyepakati proposal dari Nerazzurri, dan ia akan mengantongi gaji sebesar 3,5 juta per musim. Lazio telah setuju untuk melepas Korea ke Inter dengan status pinjaman berbayar sebesar 5 juta euro, dan disertai kewajiban untuk membelinya secara permanen di akhir musim seharga 25 juta euro plus bonus 1 juta euro. Menurut laporan dari pakar bursa transfer, Gianluca Di Marzio, bahwa pada hari Kamis ini waktu Italia, sang pemain secara resmi menandatangani kontrak dengan Inter di Appiano Gentil. Korea telah mendarat di Milano dan juga telah menyelesaikan pemeriksaan medisnya dengan Inter Milan di Rumah Sakit Humanitas dan CONI. Pelatih Inter, Simone Inzaghi berharap Korea dapat tersedia untuk pertandingan melawan Hellas Verona yang bakal digelar pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah mendarat di Milano dan menyelesaikan pemeriksaan medisnya dengan Inter Milan, Joaquin Korea kemudian makan malam bersama agennya, Alessandro Lucci, dan CEO Inter Milan, BP Marotta, serta Direktur Olahraga Nerazzurri, Piero Ausilio di sebuah hotel di Milan. Korea sebenarnya nyaris bergabung Inter sejak lama, usai menjalani trial bersama Inter pada tahun 2012. Sayangnya kala itu kesepakatan Inter dan Estudiantes tak bisa tercapai karena Estudiantes selaku pemilik, menginginkan tambahan 2 juta euro untuk mau melepasnya. Pada akhirnya Tuku baru bisa merapat ke Milano 9 tahun berselang dan Inter harus mengeluarkan 15 kali lipat, 31 juta euro, dari permintaan Estudiantes kala itu. Namun tidak ada kata terlambat dan sekarang petualangan di Milano sudah menanti di depan matanya. Sebuah momen inspiratif, jika mimpi Korea baru terwujud setelah 9 tahun, mengingatkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin terhadap mimpi dan cita-cita kita. Buat kalian dimanapun berada, yang sedang berjuang, yang sekarang masih merintis atau kalian yang memimpikannya hal-hal indah di masa depan, Mimin percaya, jika kita berusaha, pantang menyerah, dan melakukan apapun dengan sungguh-sungguh, suatu saat mimpi itu akan kita raih. Tidak harus menunggu 9 tahun, bisa jadi besok, minggu depan, bulan depan, atau bahkan tahun ini, yang terpenting untukmu adalah jadikanlah dirimu versi terbaik, yang akan indah pada waktunya. Jelang undian babak grup UCL, Inter berada di pot 1, berikut tim-tim yang berpeluang jadi lawan mereka. Hari ini pukul 23 waktu Indonesia Barat, malam nanti, akan digelar undian babak grup Liga Champions untuk musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Tak seperti musim-musim sebelumnya, keberhasilan Inter keluar sebagai juara Serie A musim lalu, menjadikan anak asuh Simone Inzaghi akan berada di pot 1 pada undian malam nanti. Namun bukan berarti lawan-lawan muda sudah menanti mereka di babak grup nanti, mengingat di pot kedua, ada banyak tim-tim besar yang menanti. Mengingat menjadi pot 1, berarti Inter akan bertemu dengan klub yang berada di pot 2, 3, dan 4. Berikut tim-tim yang menghiasi pot 1 hingga 4 undian babak grup Liga Champions. Untuk musim ini, UEFA masih memberlakukan jatah 5 pergantian pemain dalam satu laga. Selain itu, musim ini jadi kali pertama aturan agregat gol tak lagi diberlakukan. Jadi andai ada tim yang meraih hasil yang sama di dua pertemuan mereka, agregat gol tandang ataupun kandang tak lagi menjadi pertimbangan. Kedua tim akan melakoni babak perpanjangan waktu dan andai belum menemukan pemenang, kemudian akan diikuti babak adu penalti. Laga pertama babak grup sendiri akan digelar pada 14 atau tanggal 15 September mendatang. Menurut kalian, siapa yang akan menjadi lawan Inter di undian grup kali ini? Karena ada satu tim di pot keempat yang cukup menarik, andai bertemu di grup yang sama. Bakal jadi tontonan yang menarik. Resmi, Inter pinjamkan Pinamonti ke Empoli.
Andrea Pinamonti secara resmi telah pindah ke Empoli dengan status pinjaman, tanpa opsi tebus selama semusim. Bunyi pernyataan klub. Pinamonti memang ingin didepak Inter di musim panas ini, karena tidak mampu meyakinkan pelatih Simone Inzaghi selama pelatihan dan pertandingan persahabatan pramusim. Empoli berhasil menyingkirkan para pesaing lainnya dalam perburuan servis sang pemain, setelah bekerja keras untuk mencapai kesepakatan dengan Inter dalam beberapa minggu terakhir. Kita doakan saja dengan dipinjamkannya Pinamonti, bisa menambah kemampuan, mental dan kesiapannya, andai suatu saat Inter memanggilnya kembali. Inter kemungkinan pertahankan Martin Satriano. Inter Milan kemungkinan bakal mengakhiri bisnis transfer mereka di musim panas ini setelah merampungkan perekrutan Joaquin Correa dari Lazio, dan mereka berencana memberikan kesempatan kepada Martin Satriano untuk memperkuat tim senior. Seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta.it, bahwa Nerazzurri tidak akan menambah striker baru setelah perekrutan Correa dari Lazio, dan sebaliknya akan mengandalkan striker berusia 20 tahun, Satriano, sebagai opsi di lini serang. Tidak ada kedatangan lain di menit terakhir penutupan bursa transfer, dan sebagai gantinya striker muda Uruguay, Satriano akan diandalkan untuk melengkapi barisan penyerang skuad manajer Simone Inzaghi. Klaim ini sepertinya mungkin saja terjadi, andai Inter gagal mendapatkan pemain baru, mengingat bursa transfer yang akan segera ditutup beberapa hari ke depan. Mimin sendiri suka dengan performa dia saat pramusim, semoga andai masuk tim utama, dia konsisten menampilkan permainannya dan menjadi anak muda harapan bangsa Uruguay.